Ya, jumpa lagi di channel YouTube Anom Gusti, channel yang membahas masalah fenomena statistik, fenomena budaya, politik, hukum, dan lain sebagainya. Tentu saja dari sudut pandang yang lain dari channel-channel yang lain. Beberapa waktu lalu, saya sudah membuat suatu video menarik tentang penurunan populasi di negara Tiongkok. Yang tadinya negara Tiongkok ini merupakan negara dengan populasi paling tinggi di dunia, disalib oleh negara India yang sekarang menjadi negara paling besar populasi penduduknya di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Teman-teman silakan nonton channel video tentang depopulasi negara Tiongkok. Nah, kalau Cina mengalami penurunan jumlah penduduk yang signifikan, beda kasusnya dengan negara Indonesia, negara kita. Ternyata kita juga mengalami penurunan. Apa yang turun? Nah, sekarang itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Saya akan share screen supaya teman-teman bisa melihat fenomena apa yang menjadikan bangsa Indonesia ini harus waspada. Ya, saya share screen ya, supaya teman-teman semua bisa melihat sama-sama. Oke. Ya, fenomena yang fenomena yang menjadikan bangsa kita mesti waspada adalah fenomena brain drain. Brain drain. Tahukah teman-teman semua apa itu brain drain? Mengapa banyak talenta kita yang pergi ke luar negeri? Nah, ini akan kita bahas. Setiap tahun ya, teman-teman sekalian, ribuan anak-anak muda yang berbakat tentunya dari Indonesia ini memilih untuk berkarir di luar negeri. Apakah ini merupakan tanda-tanda Indonesia sedang mengalami krisis sumber daya manusia? Padahal Indonesia digadang-gadang akan mencapai puncak bonus demografi dan akan menuju kepada Indonesia emas 2045. Tapi fenomena brain drain ini mulai terdeteksi pada beberapa akhir tahun ini. Jadi banyak sekali talenta-talenta muda kita yang berprestasi dalam bidang akademis, dalam bidang non-akademis, ini memilih untuk berkarir di luar negeri, tidak berkarir di Indonesia. Nah, dalam video kali ini kita akan menjelaskan apa itu brain drain, mengapa banyak talenta Indonesia yang memilih pergi untuk berkarir di luar negeri, dan apa dampaknya bagi bangsa Indonesia beserta tentu saja solusi yang akan saya berikan agar fenomena brain drain ini bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah. Kita akan lanjut. Nah, kita akan bahas satu persatu apa itu brain drain. Nah, definisi singkatnya, brain drain itu adalah suatu fenomena di mana tenaga kerja yang berkualitas tinggi itu meninggalkan negara asalnya untuk mencari peluang yang lebih baik di negara lain atau di luar negeri. Jadi ini ada satu dua poin yang membedakan definisi brain drain dengan definisi-definisi lainnya. Jadi adalah fenomena tenaga kerja yang memiliki kualitas tinggi, bukan tenaga kerja asal-asalan ya, tapi tenaga kerja yang memang tenaga kerja yang memiliki pendidikan akademis yang tinggi, meninggalkan negara asalnya untuk mencari peluang yang lebih baik. Nah, mencari peluang yang lebih baik ini artinya peluang yang dia dapatkan di dalam negeri itu tidak baik atau tidak sebaik dengan peluang dia mencari pekerjaan di luar negeri. Nah, kita akan bicara data. Menurut data Badan Pusat Statistik, hasil survei dari survei Sakernas bulan Agustus 2024 ini cukup menarik. Ada sebanyak 144,64 juta jiwa ini bekerja pada sektor yang tersier, sektor informal, dan jenis pekerjaan-pekerjaan yang part-time atau berkala. Jadi sebanyak 144 juta jiwa ini
ini justru bekerja di sektor-sektor yang tersier, ya. Jadi banyaknya jumlah penduduk Indonesia ini adalah banyak yang bekerja pada sektor-sektor yang bukan sektor primer begitu. Artinya, dengan banyaknya pekerja yang berada pada sektor tersier, otomatis gaji atau income yang mereka terima itu tidak sebesar ketika mereka bekerja pada sektor primer. Ini cukup menarik ya, banyak sekali sektor-sektor yang yang menyerap tenaga kerja memang pada sektor-sektor tersier atau sektor informal yang banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Nah, satu lagi fenomena menarik ini dari ILO bahwa diprediksi jumlah tenaga ahli di Indonesia itu hanya 13 juta jiwa atau di bawah 10% dari jumlah penduduk yang bekerja. Bayangkan, ini prediksi dari ILO, suatu organisasi internasional. Dia memprediksikan bahwa nantinya ya bahwa Indonesia itu dalam dalam bonus demografi yang digadang-gadang oleh pemerintah itu justru tenaga ahlinya itu yang bekerja di dalam negeri itu kurang dari 10% atau hanya sekitar 13 juta jiwa. Ya, apakah ini masalah? Jelas ini masalah teman-teman sekalian. Bagaimana ini bisa terjadi? Suatu negara besar, suatu negara yang punya potensi banyak, tapi tenaga-tenaga ahlinya ini justru sangat sedikit dibandingkan tenaga-tenaga kerja di sektor yang kasar gitu. Nah, bahkan di Kompas juga di tanggal 17 Februari ini ada juga artikel bahwa seruan kabur aja dulu dan ancaman brain drain ini berarti fenomena ini sudah semakin banyak terjadi di negara kita gitu. Nah, kita akan bahas fakta-fakta menarik dari brain drain supaya teman-teman juga semakin paham apa sih eh, apa sih hal-hal menarik tentang brain drain ini. Jadi sekitar 30% mahasiswa lulusan terbaik di Indonesia itu lebih banyak atau lebih memilih untuk bekerja di luar negeri. Bayangkan, yang seharusnya ketika mahasiswa mendapatkan beasiswa ke luar negeri, dia harus kembali ke negaranya untuk mengabdi kembali ke negaranya agar negaranya mendapatkan suatu value dari mahasiswa ini yang sudah banyak belajar di luar negeri. Tapi memang dari 100% masih banyak yang kembali. Nah, ini sekitar 30% lulusan terbaik ya, ini lebih memilih bekerja di luar negeri. Mungkin penyebabnya adalah gaji ataupun peluang yang dia dapatkan tadi itu lebih baik daripada di peluang di dalam negeri. Seperti definisi Brandon tadi. Nah, kemudian tujuan negara manakah yang menarik perhatian bagi lulusan-lulusan terbaik ini? Nah, terdapat tiga negara. Yang pertama Singapura, yang kedua Australia, dan yang ketiga adalah Amerika Serikat. Ini adalah negara tujuan utama lulusan-lulusan terbaik Indonesia ini untuk bekerja, untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik dibanding di negara asalnya. Dan fakta yang ketiga, banyak ilmuwan dan insinyur Indonesia justru karyanya untuk perusahaan asing seperti Tesla, Google, NASA, dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak kenal siapa mereka, tapi menurut fakta ini jelas bahwa perusahaan-perusahaan asing seperti Tesla, Google, NASA ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki otak yang cerdas, otak yang pintar. Apakah kita punya SDM yang memiliki otak pintar dan cerdas? Tentu saja banyak, banyak sekali potensi bangsa Indonesia ini yang memiliki otak yang encer. Begitu. Nah, kita akan kulik kembali lebih dalam mengenai penyebab brain drain. Yang pertama jelas, kenapa orang memilih untuk bekerja di luar negeri, itu karena gaji dan kesejahteraan. Gaji, teman-teman, di luar negeri itu bisa 2 sampai 3 sampai 4 sampai 5 bahkan dibandingkan dengan gaji di Indonesia. Bukan hanya secara nominal, tapi secara kurs, ya.
Nilai mata uang rupiah dibandingkan dengan nilai mata uang di Eropa, di Amerika itu jauh jauh lebih lebih turunnya ya. Jadi sekarang saja posisi 1 dolar Amerika itu harganya 16.000 rupiah. Bayangkan ya. Jadi selain perbedaan jumlah nominal, ini ada juga perbedaan nilai mata uang jika kita atau teman-teman ini bekerja di luar negeri. Itu menyebabkan pertama tentu saja ini sangat menggiurkan ya teman-teman. Yang kedua, kenapa banyak mahasiswa atau banyak tenaga-tenaga muda melakukan brain drain itu adanya kesempatan riset dan pengembangan. Ya, ini kita akui memang di luar negeri fasilitas mereka, laboratorium, dan segala macamnya ini lebih maju dibandingkan di negara kita ya. Sebab memang di negara-negara Eropa, Amerika itu risetnya ya itu lebih lebih baik dibanding negara kita karena fasilitas-fasilitas yang memadai, kemudian dana yang mereka sisihkan di APBN mereka itu untuk riset itu lebih banyak dibandingkan negara Indonesia yang APBN-nya dalam kondisi yang tidak baik gitu. Jadi memang pantas pantas jika orang yang punya inovasi, yang punya kreativitas ini lebih memilih bekerja di luar negeri karena fasilitasnya sangat memadai. Yang ketiga adalah lingkungan pekerjaan dan meritokrasi. Sistem kerja di Eropa, di Amerika itu lebih profesional dan minim adanya birokrasi yang berbelit-belit seperti di negara Indonesia. Wah, ini patut kita jadikan contoh ya teman-teman sekalian, di mana negara Eropa, Amerika ini birokrasinya tidak serumit birokrasi di Indonesia. Ini cukup menarik fakta ini. Kalau kita bicara lingkungan kerja, ini memang eh, lingkungan kerja ya, ini khususnya lingkungan kerja. Sebenarnya di Indonesia maupun di Eropa Amerika ini tergantung ya dari penerimaan si orang tersebut. Cuman kalau kita lihat dari sistem meritokrasinya, jelas memang terlihat bahwa sistem sistem reward di perusahaan-perusahaan di Amerika, di Eropa ini lebih jelas dan lebih lebih menjanjikan ya dibanding negara kita. Nah, yang keempat, penyebab brand drain ini adalah kurangnya apresiasi dan kesempatan di dalam negeri. Jadi banyak memang karya-karya dari mahasiswa-mahasiswa, dari anak-anak cerdas kita ini kurang diapresiasi oleh pemerintah ya. Hanya dijadikan bahan seremonial belaka bahwa ada seperti ini, cuman tidak dikembangkan lagi secara masif atau di scale up sampai tingkat nasional bahkan tingkat internasional. Jadi ketika mahasiswa ini menemukan suatu inovasi, ini berhenti di sini gitu, berhenti di tingkat kampus atau di tingkat desa atau di tingkat kabupaten, tidak tidak mampu di scale up hingga level nasional, tidak mampu di scale up lagi untuk tingkat yang lebih jauh lagi. Ini sulitnya memang apresiasi pemerintah terhadap karya-karya mahasiswa yang berprestasi ini, mahasiswa yang cerdas ini sangat kurang. Ini makanya mahasiswa berprestasi lebih baik di luar negeri karena karya-karyanya, karena inovasinya ini lebih jauh-jauh dihargai dibandingkan di dalam negeri. Nah, dampaknya apa bagi bangsa kita kalau brain drain ini akan terus terjadi? Yang pertama tentu saja bangsa Indonesia akan kehilangan talenta-talenta terbaiknya. Talenta-talenta yang memiliki potensi luar biasa untuk membuat Indonesia lebih maju. Ya, ini tidak ada. Seperti prediksi Ailo tadi, jumlah tenaga ahli atau talenta terbaik kita ini kemungkinan hanya kurang dari 10% saja dari jumlah seluruh tenaga kerja. Tentu saja dampaknya ini akan memperlambat inovasi dan perkembangan teknologi di Indonesia. Jadi Indonesia akan begini-begini saja gitu. Dari tahun 2024 sekarang atau 2025 sekarang, kemudian di tahun 2045 ya begini-begini saja karena memang talenta terbaiknya ini
semua banyak bekerja di luar negeri. Yang kedua, dampaknya yang paling signifikan adalah pengaruh daya saing global di Indonesia. Kenapa? Ya, seharusnya sebagai bangsa yang besar, bangsa yang memiliki jumlah penduduk nomor 4 di dunia, ini punya daya saing global, daya saing internasional untuk bisa berkompetisi di tingkat internasional. Seharusnya, jika kita punya talenta-talenta yang baik, ya, talenta yang baik, talenta yang cerdas, ini bisa digali dan diuji atau dikompetisikan dengan talenta-talenta terbaik juga dari luar negeri. Dan kita pasti akan mampu untuk bisa melawan mereka, berkompetisi secara sehat, yang bersaing secara global dalam kompetisi apapun. Nah, yang ketiga, dampaknya lagi adalah kita akan kekurangan teknologi, kekurangan tenaga ahli di sektor-sektor strategis. Contoh sektor strategis, ya jelas sektor manufaktur, infrastruktur, dan lain sebagainya. Sektor-sektor yang menopang kehidupan kita, yang menopang daya saing bangsa kita di tingkat nasional ya. Jadi kalau kita lihat memang dampak brand ini sangatlah buruk bagi bangsa kita, harus cepat diatasi fenomena brand ini. Dan apa solusinya? Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi solusi dari saya untuk brand ini adalah pertama tentu saja meningkatkan kesejahteraan dan gaji bagi pegawai-pegawai, bagi seluruh pekerja yang berprestasi. Jadi kalau bisa, kalau bisa gaji itu sudah bisa apa namanya tidak hanya cukup tapi lebih dari cukup gitu. Yang kedua adalah melakukan reformasi birokrasi dan meritokrasi. Saya kira pemerintah sekarang ini selalu melakukan kedua hal ini ya. Kalau kita baca di artikel, kalau kita baca di YouTube, kita nonton di YouTube ini istilah reformasi birokrasi dan meritokrasi ini istilah yang sangat tidak asing. Mudah-mudahan dalam waktu dekat atau dalam tiap tahun terjadi perubahan, terjadi pertumbuhan yang positif terhadap reformasi birokrasi dan meritokrasi di Indonesia ini. Saya yakin arahnya akan ke arah yang positif ya. Dan yang ketiga, meningkatkan investasi di research and development supaya ilmuwan dan akademisi bisa berkembang di Indonesia. Wadahnya ada, wadahnya namanya Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Jadi bisa berfokus dalam dalam situ. BRIN bisa memiliki kewenangan untuk bisa menginvestasikan research dan developmentnya ini agar bisa bersaing di tingkat internasional. Yang keempat, ini yang paling penting adalah membangun suatu ekosistem startup dan industri teknologi dengan menarik talenta-talenta untuk bisa berinovasi di dalam negeri. Ini dia yang saya bilang tadi, ketika ada karya dari anak Indonesia yang cerdas, jangan hanya berhenti di situ saja, tapi karya ini kalau bisa itu dibantu di scale up hingga bisa digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia ya gitu di dalam negeri. Jangan sampai ada suatu penemuan atau inovasi itu hanya berhenti sampai di seremonial belaka gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian bahwa brand drain ini merupakan tantangan yang besar, tapi tetap bisa diatasi dengan strategi yang tepat. Indonesia harus bisa menciptakan lingkungan yang mendukung talenta-talenta yang terbaik agar tetap berkembang di dalam negeri dan juga bisa bersaing di level internasional. Ya, jadi itu pembahasan mengenai brain drain kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang menarik lainnya. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua.